Shalom, berhitung ya, tapi ribuan. 1000, puji Tuhan, ada 6.000 orang datang. Selamat datang buat kita semua, selamat beribadah, amin. Ibadah pemuda sehati Gereja Betel Indonesia Hati Kudus Perumna 1. Hari ini Sabtu 3 Mei 2025. Jikalau bukan Tuhan Yesus yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Ibadah ini dilaksanakan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja Semesta. Amin. Ya, shalom semuanya. Shalom. Selamat sore, kita akan memulai ibadah pemuda sehati pada sore hari ini. Kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian, Ku Diberi Kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau beri bisa hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Yesus Raja, segala Raja. Haleluya, kita bertepuk tangan. Bawakan pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi
Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Yesus Raja, Raja. Sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Yesus Raja, Sang Raja. Terpujilah Yesus, terpujilah Yesus Raja, Sang Raja. Terpujilah Yesus, terpujilah Yesus Raja, Sang Raja. Mari bersama-sama kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapalah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita duduk kembali. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pada sore hari ini. Kalau kami ada di tempat ini itu semua karena anugerah Tuhan Yesus. Kalau kami bisa memuji memuliakan nama Tuhan Yesus dan kami percaya setiap kami yang hadir pasti Tuhan Yesus berkati. Hanya Engkaulah juru selamatku Bapa. Biar kami tetap setia kepadamu, bahkan berfokus hanya kepadamu Yesus. Karena di saat kami berfokus kepadamu, Kau selalu kirimkan apapun yang kami mau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau Juru selamatku, Yesus Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang kudulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan
setia padaku. Yang ku pegang hanya janjimu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau kita lewati lembah, kita tidak takut. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Yesus kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Kaulah kekuatan dalam hidup kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Thank you Jesus, thank you Lord. Mari kita sembah Tuhan. Ku sembah Kau
Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau Yesus kekuatanku. Yesus kekuatan di hidupku. Benar Tuhan, Engkaulah kekuatan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami sudah memuji memuliakan nama-Mu di sore hari ini ya Bapa. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini, memberkati kami, melawat kami, bahkan menyembuhkan kami siapapun kami yang sakit pada hari ini, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan pada sore hari ini. Kalau kami diberi kesempatan untuk membaca firman-Mu, bahkan merenungkan firman-Mu yang terambil dari Markus 1. Mari Bapa, Engkau hadir tempat ini ya Bapa. Memberkati kami setiap yang membaca pada sore hari ini. Firman-Mu yang menjadi kekuatan dan rema dalam kehidupan kami. Bahkan menjadi pegangan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih kalau kami diberikan kesempatan untuk merenungkan juga firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus dibaptis Yohanes. Pada waktu itu datanglah Tuhan Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Tuhan Yesus dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Tuhan Yesus keluar dari air, Tuhan Yesus melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atas Tuhan Yesus. Lalu terdengarlah suara dari sorga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Pencobaan di padang gurun. Segera sesudah itu roh memimpin Tuhan Yesus ke padang gurun. Di padang gurun itu Tuhan Yesus tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Tuhan Yesus berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tampil di Galilea. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Tuhan Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Kata Tuhan Yesus, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Tuhan Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Tuhan Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea, Tuhan Yesus melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka senang menabarkan jalan di danau. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka menjala ikan. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan ku jadikan penjala manusia.
Lalu mereka pun segera meninggalkan jalan dan mengikuti Tuhan Yesus. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Tuhan Yesus. Dan setelah Tuhan Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihat Tuhan Yesus, Yakobus, anak Zebedius dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Tuhan Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang opanya lalu mengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Tuhan Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajaran Tuhan Yesus sebab Tuhan Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Tuhan Yesus orang Nazaret? Kau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tapi Tuhan Yesus menghardiknya, kata Tuhan Yesus, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Tuhan Yesus ke segala penjuru di seluruh Galilea. Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadah itu, Tuhan Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya Tuhan Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Tuhan Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Tuhan Yesus tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Tuhan Yesus bangun dan pergi keluar. Tuhan Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Tuhan Yesus. Waktu menemukan Tuhan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Tuhan Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Tuhan Yesus ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Bersama-sama Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Tuhan Yesus dan sambil berlutut di hadapan Tuhan Yesus, ia memohon bantuan Tuhan Yesus. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan. Lalu Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera Tuhan Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu
persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Tuhan Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Tuhan Yesus tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga berdatangan kepada Tuhan Yesus dari segala penjuru. Amin. Ya Tuhan Yesus, saatnya kami merenungkan sebagian dari firman-Mu. Firman-Mu maha dahsyat dan luar biasa. Terpujilah Tuhan Yesus, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, biar yang disampaikan, yang kami dengar, semua berasal dari Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo, sudah siap dengar firman? Halo? Ya, kalau kita datang, kita harus siap untuk mendengar firman Tuhan Yesus. Nah, firman yang kita baca kemarin ya, Matius 28, ayat yang ke-20. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kenapa Tuhan Yesus bilang ketahuilah? Banyak orang nggak tahu, makanya suruh diketahui. Ya, ketahuilah, aku Tuhan Yesus menyertai kamu selalu, senantiasa sampai akhir zaman. Sebenarnya di dalam hidup kita ini, dimanapun kita berada, ada Tuhan Yesus di situ loh. Cuman kita kan nggak nyadari ya, seolah-olah nggak ada, padahal ada. Ya, itu sebabnya ayat yang kita baca kemarin itu mengingatkan kepada kita bahwa kita mesti tahu bahwa Tuhan Yesus ada. Apain? Menyertai kita. Nah, kalau menyertai kita artinya segala-galanya, kuasa kegelapan, kuasa apapun juga tidak bisa mendekati kita. Tidak bisa menghancurkan kita. Ya, kuasa-kuasa itu, kuasa-kuasa lain itu seperti yang kita baca tadi, ada roh-roh jahat yang membanting orang-orang itu terpelanting dan seterusnya tanpa ada yang bisa melepaskannya. Kalau Tuhan Yesus tidak menyertai kita. Nah, itu sebabnya saudara dan saya tidak boleh takut terhadap apapun juga karena ada yang menyertai kita. Termasuk kebaktian pemuda ini, ada nggak yang menyertai kita? Ibu pakainya basah kuyup ya enggak? Kelihatan dari sini basah kuyup. Oh. Ya. Nah, artinya di sini juga Tuhan Yesus menyertai kita. Nah, untuk itu kita mesti tahu dulu bahwa Dia menyertai kita. Dan kalau Dia menyertai kita, tentunya kita punya respon dong. Iya kan? Kalau menyertai, masa kita nggak ada respon? Harus ada respon, harus merasakan bahwa Dia ada di sini. Dia ada di dalam hati kita. Bahkan Dia ada di dalam tulang sumsum kita loh, keren. Ya, kita nggak bilang Tuhan Yesus keren. Kita lebih kencang, 1, 2, 3. Keren, kenapa? Yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun juga, termasuk setan-setan, Tuhan Yesus bisa melakukan. Nah, untuk itu ketika Tuhan Yesus menyertai kita, kita harusnya merasakan bahwa Dia ada bersama dengan kita. Engkau ada bersamaku. Nah, di setiap musim, segala musim, bukan di suatu musim, tapi di setiap musim hidup kita. Musim dalam perjalanan kita dari rumah ke gereja, musim dalam doa keliling, Dia menyertai kita. Musim di dalam kita beribadah, Dia menyertai kita. Nah, untuk itu harusnya kita bangga karena Tuhan Yesus tidak membiarkan kita. Sekali-kali Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, respon yang kedua, saudara mesti tahu bahwa kita
harus menghormati Tuhan Yesus. Untuk itu kalau kita menghormati Tuhan Yesus, kita harusnya enggak jadi orang yang betean. Bukan BTN, betean. Ya. Kenapa? Harusnya kita sadar, kita nggak boleh bete karena dia menyertai kita. Harusnya kita bangga, kita bersuka cita, kita mengucap syukur, kita memuji-muji dia setiap waktu karena dia menyertai kita, ada bersama dengan kita. Dan iblis tidak bisa menjamah kita. Ya. Suatu kali ada 2 orang ya, uji nyali, yang satu anak Tuhan, yang satu bukan. Anak Tuhan selalu bilang, darah Tuhan Yesus membungkus aku, darah Tuhan Yesus ada bersamaku, nggak bisa masuk setan. Tapi ya sebaliknya orang yang di luar Tuhan Yesus, di agama lain, nggak tunggu lama-lama, begitu masuk ke tempat itu langsung push dia rasukan. Ya. Di sini juga dalam bacaan kita, ketika orang yang kerasukan setan itu berjumpa dengan Tuhan Yesus, setan tidak tahan. Makanya saudara, sebenarnya kita tidak punya penyakit apapun di dalam hidup ini. Karena apa? Dia menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, untuk itu saudara sadari dulu bahwa dia menyertai kita. Dia yang lebih daripada gubernur Jawa Barat. Ya. Kayaknya orang ketemu sama dia bangga banget. Selfie, padahal cuma begitu aja. Tapi sebenarnya kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Walaupun dia nggak kelihatan, kita bisa melihat dia. Dengan apa? Ya, dengan mata rohani, dengan iman kita bahwa sesuai dengan firman-Nya, dia menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, harusnya dengan iman itu ada satu kebanggaan, ada suatu sukacita, ada suatu kemesraan kita di dalam menjalani hidup setiap hari. Ya, supaya kita tidak terombang-ambingkan oleh angin pengajaran dunia ini. Nah, sebabnya apapun yang kita alami, kita harus merasakan dia menyertai kita. Saudara, ada seorang raja yang dulunya adalah anak yang biasa-biasa aja. Tetapi dia menyadari bahwa di dalam hidupnya ada Tuhan yang selalu menyertai dia. Makanya walaupun dia seorang gembala domba betulan, dombanya cuma 2-3 ekor, gak banyak. Tapi dia pergi ke tempat-tempat yang ada rumputnya, sampai dia menginap di sana. Dan di sana dia selalu memuji-muji Tuhan dengan kecapinya. Dengan ukulele kali ya kalau zaman sekarang. Ya. Dan itu dilihat oleh Tuhan. Sehingga Tuhan bangga sama dia. Pada suatu kali katanya dia didatangi oleh singa. Ya, bisa diceritakan singanya dia lawan, dia nggak lari. Karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus Allahnya menyertai dia. Katanya dia pegang janggutnya singa. Singa punya janggut, dipegang, lalu dibanting dan seterusnya, dan dia menang. Nah dari situ dia berlatih bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kesendiriannya. Dia tidak dilatih oleh militer, tapi dia dilatih oleh keadaan. Keadaan di mana Tuhan mengizinkan dia mengalami persoalan, tetapi Tuhan Allah kita menyertai. Nah itu sebabnya pelajaran-pelajaran itu boleh kita pelajari, boleh kita imani, boleh kita percaya bahwa hal yang sama akan terjadi dalam hidup kita. Ya, Tuhan menyertai kita senantiasa. Nah untuk itu pemuda sehati GBHT Kudus, jangan lihat keadaan. Jangan lihat keadaanmu. Tapi biarlah kita tetap punya prinsip bahwa Tuhan Yesus menyertai kita. Berapapun pemuda yang hadir, percaya Tuhan Yesus menyertai kita. Tuhan Yesus hadir bersama dengan kita. Makanya ibadahnya harus menjadi ibadah kebanggaan. Kita diberi hikmat. Ya, jadi nanti alat-alat elektronik kita akan semakin baik. Kayak hari ini kita dapat sesuatu kan, bisa setel di sana dengan remote.
Tambahkan hikmat Tuhan Yesus buat kita semua. Nanti ibadah kita juga akan kita buat sedemikian rupa sehingga ibadah itu menjadi ibadah yang spektakuler. Ya, ibadah pemuda juga harus jadi ibadah yang spektakuler. Sehingga kita tidak usah dorong-dorong orang untuk datang, orang akan datang ke tempat ini. Makanya saudara minta terobosan dari Tuhan Yesus, minta visi daripada Tuhan Yesus, minta hal-hal yang baru daripada Tuhan Yesus. Sehingga kita bisa dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menarik banyak jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Satu hal yang Tuhan inginkan pada kita, orang datang atau orang tidak datang itu enggak penting. Yang penting Tuhan Yesus hadir. Makanya saudara kalau ada yang enggak datang jangan kecewa. Ya. Saya percaya kalau kita hadir itu juga karena tuntunan Roh Kudus, kita peka sama suara Roh Kudus sehingga kita bisa dibawa ke tempat itu. Ya. Untuk itu pemuda tetap sehati. Ya. Kayaknya kita nggak pernah satu orang ya. Minimal 2 orang. Kalau satu orang mau sehati sama siapa? Ya. Kalau 2 orang bisa sehati. Kata Tuhan 2 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Keren sebenarnya. Makanya jangan kita gelisah, kok ini gak datang sih? Wah, gak datang. Ya gak datang lagi. Gak usah. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, tadi bacaan kita yang pertama, semua karena Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, sia-sia pelayanan kita, sia-sia ibadah kita, sia-sia apa yang kita kerjakan. Untuk itu, yuk kita pahami bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, perkataan firman-Mu maha dahsyat. Kami tidak pernah sendiri, Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kami. Dimanapun kami berada, terlebih di dalam rumah-Mu ini ya Bapa, untuk memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan untuk firman-Nya yang luar biasa ya. Bahwa kita tidak pernah sendiri ya. Kita di mana-mana Tuhan Yesus menyertai kita, melindungi kita, menolong kita. Tuhan Yesus dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang ajaib dan luar biasa. Yang menghidupkan kami semua. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Saatnya kita akan bawa persembahan kami. Biar kami memberikan yang terbaik yang daripada Tuhan Yesus. 2 Korintus 9, 6-9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenaran tetap untuk selamanya. Amin. Membaca ayat persembahan bersama-sama. Galati 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukukan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin.
Doa persembahan. Bapa di sorga teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan untuk mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga perpuluhan kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat. Amin. Kita akan berikan persembahan, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Kami berbahagia di dalam-Mu Tuhan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, ku miliknya, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Sekali lagi mari kita nyanyikan, ku berbahagia. Benar Tuhan, kami berbahagia di dalam-Mu. Kami milik-Mu Tuhan Yesus. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, ku miliknya, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Kami bernyanyi bahagia, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia. Terima kasih Tuhan, kami memuji-Mu selamanya, selamanya. Memuji-Mu Yesus, memuji Yesus selamanya. Ini pujian kami Tuhan, memuji Yesus selamanya.
Besar dan ajaiblah karya Bapa, adil dan benarlah jalan-Mu. Tuhan Yesus Raja segala bangsa, Tuhan Yesus Maha Kuasa. Mulialah nama Tuhan Yesus. Kiranya masyarakat Indonesia sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Bapa Maha Kudus, Engkau layak disembah, Engkau layak dipuja dan dipuji. Ajar kami Tuhan Roh Kudus untuk menghormati Bapa. Bersama-sama kami berdoa kiranya terjadi kebangunan rohani di GB Hati Kudus dan di seluruh wilayah Indonesia, dan jutaan orang terima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kiranya amanat agung Tuhan Yesus, yaitu menjadikan segala bangsa murid Tuhan Yesus, dapat segera dituntaskan di seluruh dunia menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus ditinggikan. Kami berdoa mengucap syukur untuk pembangunan normalisasi sungai-sungai di Jawa Barat. Kiranya dapat berjalan dengan baik dan pada waktunya Jawa Barat dibebaskan dari banjir bahkan banjir 5 tahunan. Kami mendukung supaya pemerintahan Jawa Barat untuk menghapus permanisme dan segala bentuk mafia kejahatan. Kami berdoa agar jalan-jalan segera diperbaiki dan kami hapus tanggul-tanggul di jalan raya. Amin. Sama-sama besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami beribadah dengan benar dan selalu antusias, memuji Tuhan Yesus serta merenungkan firman dengan sungguh. Kami tolak roh-roh yang mengganggu ibadah kami. Kiranya kami beribadah dalam terang Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Silakan Johnson. Bapa pencipta semesta, kami kuat karena kami ada dalam Tuhan Yesus. Kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya seluruh jemaat selalu membaca Alkitab setiap hari dan hidup di dalam buah pertobatan dan buah Roh Kudus. Sama-sama kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBI Hati Kudus hidup dalam firman Tuhan. Kiranya seluruh jemaat GBI Hati Kudus rajin dan setia mengikuti ibadah minggu. Jauhkan dari segala rintangan. Terima kasih Tuhan Yesus, melalui ibadah kami semakin bertumbuh dan dewasa dalam iman kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa dan beriman kiranya seluruh jemaat selalu bersemangat dalam beribadah. Kiranya Tuhan Roh Kudus memberikan gairah dalam kami beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBI Hati Kudus, kiranya mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus. Bersama-sama penuhi kami dengan damai sejahtera, beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur dan kebahagiaan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami usir gangguan asam lambung, kami usir stres, kami usir demam berdarah, kami usir vertigo, kami usir gangguan asam urat, kami tolak gangguan fungsi ginjal, kami tolak penyakit diabetes, kami hancurkan miom, kami usir stroke, kami usir sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Tuhan Yesus kiranya memulihkan kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua sehat dan berbahagia. Bersama-sama 2 kali. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Kiralaya takarawasi kirala papa. Ya ralaya takarawasana rarawasi kirarawasi kiradadadadada. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk ibadah sore hari ini, yaitu doa pemuda sehati. Kami mengucap syukur Engkau hadir di tempat ini dan Engkau memberkati kami semua yang hadir Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau sungguh baik, sangat baik. Terpuji-pujilah namamu Tuhan Yesus. Dan kami sudah memuliakan namamu, kami sudah mendengarkan firman-Mu, biar firman-Mu boleh kami lakukan di setiap hidup kami setiap hari. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Terima kasih Bapak, kiranya jemaat diberikan kerendahan hati, di jemaat di GPI Kudus Tuhan Yesus, dan hidup dalam buah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur, Tuhan Yesus memberikan kesehatan dan kesembuhan bagi kami semua. Ya Tuhan Yesus, kami selalu bersyukur dan bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu yang dahsyat, yang luar biasa, yang selalu merhatikan hidup kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk keuangan gereja-Mu, bahkan di keuangan jemaat di GPI Kudus. Kiranya Tuhan memberkati, ya Tuhan Yesus, keuangan gereja-Mu dan jemaat-Mu GPI Kudus, ya Tuhan Yesus, supaya kami tidak pernah kekurangan, bahkan berkelebihan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami juga mengucap syukur Tuhan, kalau kami sudah membawa persembahan kami, persepuluhan kami, Engkau memberkati dan Engkau akan mengembalikan berkali-kali lipat. Sebab Engkau tidak pernah berhutang kepada siapapun Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biar persembahan persepuluhan kami, ucapan syukur kami kepadamu boleh berkenan di hadirat Tuhan Yesus dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa untuk pelayan firman di tempat ini ya Bapak, setiap hari Minggu, siapapun yang menyampaikan Tuhan Yesus, Kau yang memberkatinya, Kau yang mengurapinya, Kau yang menguduskannya ya Bapak. Biar apa yang disampaikan semua berasal daripada Tuhan Yesus. Dan kami siap mendengarkan sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Biar kami bersyukur kalau kami setia mendengarkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk jemaat GPI Kudus menjadi jemaat yang militan, yang tidak cengeng Tuhan. Tetap bersyukur apapun keadaan kami ya Tuhan. Kami tetap semangat di dalam melayani Tuhan, di dalam memuji Tuhan, dan kami tetap bersyukur kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus baik, untuk selama-lama kasih setia Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan katakan Mazmur 91 bersama-sama. Dalam lindungan Tuhan Yesus, Bapa di surga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus maha kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus tempat pelindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus melindungi kami, Tuhan Yesus melindungi kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat perlindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami, malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkahi, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam sesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami. Dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Kiranya Bapa memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku
adanya. Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Pulanglah dan terimalah berkat anugerah damai sejahtera sukacita. Bapa di sorga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di sorga menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Bapa di sorga menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapa terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, Terima kasih. Bapa di dalam surga, Puji, terima kasih. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami sudah mengikuti ibadah umum pemuda sehati pada sore hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus hadir di tempat ini, bahkan kami yang hadir, Tuhan Yesus berkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita semua.